beliau Ustadz Abu Fathiah Al-Adnani. Kepada beliau kami mohon untuk bisa naik ke atas panggung. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Yang kami muliakan seluruh tokoh, para asatidzah, semuanya yang tidak dapat saya sebut satu persatu di sini. Bapak Ibu tamu undangan, para ustadz ustadzah, semua guru dan pengajar, serta semua warga hadirin hadirat yang berkumpul pada siang ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi menjelang siang ini Allah berikan rahmat yang begitu luar biasa kepada kita. Nikmat iman Islam, nikmat sehat sempat, nikmat aman dan selamat. Mudah-mudahan di antara semua nikmat yang agung ini, nikmat iman Islam adalah nikmat yang tetap Allah titipkan kepada kita sampai akhir hayat, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa sebaik-baik bekal. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, kerabat, para sahabat dan pengikutnya yang setia sampai kiamat. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa hari ini kita masuk di 1446 Hijriah, memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berarti 1336 tahun yang silam Rasulullah SAW telah meninggalkan kita. Kalau Zulhijjah itu adalah milik Nabi Ibrahim, kalau Ramadan itu adalah milik Rasulullah SAW, maka Muharram ini milik banyak para nabi dan rasul. Sebagian catatan riwayat menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada bulan Muharram. Sebagian riwayatnya sahih, namun tak sedikit yang dhaif. Ada yang menyebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga dan diterima tobatnya pada bulan Muharram. Nabi Nuh alaihissalam selamat dari banjir bandang, mendarat kapalnya di atas bukit Judi pada bulan Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari hukuman bakar, itu juga pada bulan Muharram. Nabi Yakub alaihissalam terbebas dari kebutaan, sembuh dari penyakit matanya pada bulan Muharram. Nabi Yusuf alaihissalam diangkat dari sumur, dikeluarkan untuk kemudian dibawa ke Mesir pada bulan Muharram. Nabi Yunus alaihissalam keluar dari perut ikan paus, terjadi pada bulan Muharram. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, selamat dari kejaran tentara Romawi dan Yahudi, itu juga pada bulan Muharram. Namun di antara semuanya yang istimewa, tak kalah istimewanya adalah diselamatkannya Nabi Musa dan Bani Israel pada tanggal 10 Muharram. Mereka meninggalkan bumi Mesir di awal Muharram sampai di Teluk Aqobah tanggal 9, kemudian menyeberang di malam 10, sehingga pada pagi 10 Muharram mereka mensyukuri nikmat Allah dengan berpuasa pada bulan tanggal 10 Muharram. Maka ketika Rasulullah SAW berpuasa pada tanggal 10, para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10." Sehingga Rasulullah mengatakan, "Idza kana al-amul muqbil sumna yaumat tasi." Kalau begitu tahun depan kita akan puasa pada tanggal 9. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara sunnah yang harus kita hidupkan adalah berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram.
Namun di antara semua rangkaian cerita yang kita sebutkan tadi, ada satu kalimat yang mewakili dari semua peristiwa itu, bahwa seakan-akan Muharram ini adalah awal langkah di mana banyak para nabi Allah terbebas dari kesulitan, masuk dalam kehidupan baru, memulai sebuah kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Maka Muharram yang merupakan awal tahun baru Islam ini tentu memberikan inspirasi yang sangat besar buat kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang bagaimana Hijriyah ini kemudian ditetapkan sebagai kalender umat Islam, bermula dari seorang gubernur Basrah, sahabat Nabi yang agung, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ketika beliau menerima surat dari Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, di mana di situ tertulis bulan Sya'ban. Beliau mengatakan, waqad ja'ana kutubun min Amiril Mukminin fala nadri ala ayyin na'mal waqad qara'na kitaban mahalhu Sya'ban fala nadri am huwal ladzi nahnu fihi amil madi. Telah datang kepada kita surat-surat administrasi dari Amirul Mukminin, tapi kita nggak ngerti untuk apa, bagaimana kita memperbuatnya. Telah tertulis di dalam surat tersebut bulan Sya'ban, tapi kita nggak tahu ini Sya'ban tahun kapan, apakah tahun sekarang atau tahun silam. Akhirnya Abu Musa al-Asy'ari datang ke Madinah menuju kepada Amirul Mukminin, mendiskusikan persoalan ini. Dikumpulkanlah para sahabat, lalu mereka usul kapan kita bikin kalender sendiri. Ada yang usul bagaimana kalau dimulai pada kelahiran Rasulullah, ada yang usul bagaimana kalau dimulai dari nikahnya Nabi, ada yang usul bagaimana kalau dimulai dari tahun kenabian. Tapi akhirnya sahabat Ali bin Abi Thalib mengusulkan bagaimana kalau kalender kita dimulai dari hijrahnya Rasulullah SAW. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil fa'arrihu biha. Hijrah telah memisahkan antara hak dan batil. Kalau begitu kita tetapkan kalender kita berdasarkan hijrahnya Rasulullah SAW. Lalu mereka berbeda pendapat. Oke, tahun kita tetapkan berdasarkan hijrahnya Nabi. Terus bulannya bulan apa? Ada yang usul Ramadan saja. Ramadan itu bulan paling mulia. Namun Utsman bin Affan kemudian mengusulkan agar kalender Hijriyah dimulai dari bulan Muharram. Kenapa? Karena pertengahan Zulhijjah para sahabat dari Madinah datang, terjadi baiat Aqabah yang kedua yang kemudian direncanakan untuk hijrah. Maka Rasulullah SAW dan para sahabat baru berniat untuk hijrah pada bulan Muharram. Sehingga karena hijrah itu diniatkan pada bulan Muharram, Muharram ditetapkan sebagai awal bulan Hijriyah. Lalu kemudian dijelaskan juga kenapa bulan Muharram ini, untuk memudahkan. Sebab jamaah haji yang baru pulang dari tanah suci selesai menunaikan nafar sani pada tanggal 11, 12, 13, kemungkinan 14, 15, 16 mereka sudah berkemas lalu pulang ke kampung halaman masing-masing. Maka hilal yang pertama kali dilihat oleh seluruh jamaah haji ketika mereka pulang kampung ke negeri masing-masing adalah hilal bulan Muharram, sehingga memudahkan bagi seluruh kaum muslimin untuk tahu kapan yang namanya Muharram, kapan yang namanya tahun baru. Ya. Oh, patokannya gampang, yaitu nunggu jamaah haji pada pulang. Kalau jamaah haji pada pulang, berarti hilal pertama yang dilihat atau bulan tanggal 1 yang pertama kali dilihat itu adalah bulan tahun baru. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan demikian yang namanya Muharram, yang hari ini kita buat event Semarak Muharram 1446 Hijriah, ini peristiwa ditetapkannya Hijriah bukan perkara kecil. Ini perkara yang ijma para sahabat, para ulama. Tidak ada satupun ulama dan sahabat yang berbeda pendapat. Sehingga ini merupakan momentum besar yang layak untuk kita syukuri, termasuk kita semarakkan dengan kegiatan-kegiatan semacam ini. Kalau ada yang mengatakan kita nggak boleh merayakan Muharram karena hari raya umat Islam cuma 3, Idul Fitri, Idul Adha, dan Idul Jumat.
Ini bid'ah, tidak ada aturan dan tuntunannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izinkan saya menyampaikan pendapat yang lain. Dikatakan membuat hari raya selain yang 3 itu bid'ah kalau di dalamnya ada ibadah-ibadah khusus. Kenapa? Karena Idul Fitri, Idul Adha, Idul Jumat memang ada ibadah khususnya. Idul Fitri ada takbiran di malam hari, ada sholat 2 rakaat di lapangan, ada khutbah di lapangan. Kemudian Idul Adha ditambah lagi dengan nyembelih hewan kurban. Pada Idul Jumat ada sholat 2 rakaat di siang hari, jahar, ada khutbahnya. Ini tidak ada pada hari-hari yang lain. Maka kalau kita merayakan Muharram, merayakan Nuzulul Quran, merayakan Isra Mi'raj, merayakan hari-hari yang kita anggap merupakan event yang di dalamnya cuman pengajian, tidak ada ibadah khusus, tidak ada ritual khusus, ini adat istiadat. Ini hanya tradisi yang baik selama tidak ada tambahan-tambahan ibadah khusus. Lain kalau kita bikin semarak Muharram terus ada nyembelih sapi. Kalau nggak sapi nggak sah. Nah ini baru bid'ah, Pak. Ya, 1 Muharram sholat 2 rakaat di lapangan ada khutbahnya. Ah ini bid'ah. Tapi kalau kita bikin pengajian ngebarengi Muharram, ngebarengi Nuzul Quran dalam rangka melaksanakan fadzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Apa yang dimaksud dengan hari-hari Allah? Yaitu hari-hari yang penuh dengan sejarah. Di situ ada banyak peristiwa-peristiwa penting yang umat Islam harus hafal. Apalagi kalau kemudian hari ini kaum muslimin begitu gegap gempita menyambut 1 Januari yang sejatinya menurut banyak ahli sejarah dikatakan sebagai hari raya kaum pagan, hari raya penyembahan kaum pagan. Lalu mereka lupa dengan 1 Muharram. Ini mengenaskan. Banyak umat Islam yang tidak tahu kalender Hijriah. Taunya Hijriah itu cuma 1 Ramadan, 1 Syawal. Kalau sudah begini berapa Muharram, Pak? Ah, bingung ya. Wah, piro ya gitu ya. Nah, kita ini lupa dengan kalender Hijriah yang dibuat oleh para sahabat dan para ulama, ya. Kita familiar dengan kalender Masehi. Ya tentu ini bukan sebuah dosa ataupun kesalahan. Ya, tapi ini merupakan sesuatu yang membuat kita harusnya bermuhasabah. Kenapa justru tidak bangga dengan kalender kita? Setidaknya ya kalender kita ini berbicara tentang ibadah. Makanya kalau dalam Islam ada 3 bulan yang wajib hukumnya umat Islam tahu kapan tanggal 1-nya. 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Zulhijjah. Ini wajib, Pak. Tapi selain daripada 3 bulan ini hukumnya sunnah. Keliru-keliru nggak masalah. Jadi kalau jenengan misalnya puasa Ayyamul Bid kok 13, 14, 15 sah. 14, 15, 16 sah. Ya, 15, 16, 17 enggak apa-apa. Kira-kira di tengah-tengah ini rembulannya tuh tanggal berapa ya? Ketok kok sempurna. Mau puasa 3 hari itu keliru-keliru enggak apa-apa. Tapi kalau maksudnya keliru karena kita nggak tahu tanggal 1-nya kapan. Tapi kalau yang namanya Syawal, Ramadan, Zulhijjah wajib tahu kapan tanggal 1-nya. Walaupun boleh beda pendapat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua, berkaca dari, jadi pertama kita melihat momentum Muharram. Kita lihat ceritanya kok berbicara tentang kebebasan. Maksudnya terbebasnya manusia dari problem dan persoalan. Kemudian kita lihat semangat hijriyahnya. Maka yang perlu kita ambil adalah bagaimana Umar bin Khattab mengatakan al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil fa'arrihu biha. Hijrah telah memisahkan antara hak dan batil. Ayo kita tetapkan kalender kita berdasarkan hijriyah. Kenapa demikian? Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terjadi perubahan yang luar biasa antara fase Mekah dengan fase Madinah di semua aspek kehidupan. Akidah, ibadah, politik, ekonomi, budaya, sosial, pendidikan. Terjadi perubahan yang sangat drastis antara fase Mekah dengan fase Madinah. Ketika sebelum dan sesudah hijrah. Sebelum hijrah, ketika di Madinah, lihat bagaimana seorang Bilal mengucapkan La ilaha illallah harus mengalami penyiksaan yang luar biasa.
Ammar bin Yasir satu keluarga, istrinya Sumayyah ditusuk kemaluannya dengan besi panas sampai kepala. Sementara Yasir sendiri sang ayah kemudian terbelah tubuhnya karena diikat dengan 2 kuda yang dipecut secara berlawanan. Kemudian Khabbab bin Arad, Abu Dar Al-Ghifari baca Quran digebukin babak belur oleh orang-orang Mekah. Ibnu Mas'ud itu juga baca Quran digebukin sama penduduk Mekah. Ini waktu terjadi di Mekah. Apa yang terjadi begitu di Madinah? Masya Allah, mereka bebas sholat berjamaah. Mereka ada melaksanakan Idul Fitri, Idul Adha, sholat Jumat, kajian, majelis ilmu, baca Quran. Mereka luar biasa. Madinah setelah hijrah betul-betul memberikan kebebasan akidah dan ibadah. Yang ketiga dari aspek politik. Sebelum hijrah, status Rasulullah SAW itu buronan yang ditangkap hidup atau mati dengan hadiah 100 ekor unta. Ini keadaan Rasulullah, statusnya adalah sebagai buronan. Begitu pindah ke Madinah, terjadi Sulhul Hudaybiyah, maka status Rasulullah naik sebagai kepala negara yang resmi memerintah kota Madinah dan diakui oleh seluruh negeri-negeri yang ada. Maka pada tahun ke-5, ke-6, ke-7 beliau mengirim surat ke berbagai negeri, sampai ke Yaman, sampai ke Persia, sampai ke Romawi, sampai ke Mesir. Apa yang kemudian terjadi? Pada tahun ke-7, tahun ke-8 disebut dengan Amul Wufud, tahun para utusan berdatangan, bikin deklarasi, tanda tangan siap mendukung Rasulullah masuk Islam. Maka secara politis berpengaruh besar kepada dakwah. Apa itu? Seperti yang dinyatakan oleh sahabat Nabi Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Muhammad berdakwah di kota Mekah 13 tahun dengan akhlak yang mulia, dengan lemah lembut, dengan sopan santun. Hasilnya yang masuk Islam cuma 100 orang kurang. Begitu pindah ke Madinah, semua kekuatan digunakan, politik, ekonomi, budaya, sosial, militer, senjata, semua digunakan. Hasilnya dalam waktu 10 tahun berdakwah 114.000 orang masuk Islam. Di Mekah 13 tahun cuma 100. Berarti 1 tahun yang masuk Islam, 1,5 tahun yang masuk Islam cuma 10. Berarti 1,5 bulan cuma 1, Pak. Begitu di Madinah, semua kekuatan dikerahkan, dukungan masyarakat, dukungan sosial, dukungan pemerintahan dikerahkan untuk dakwah. Hasilnya 114.000. Berarti 1 tahun 11.400 orang. Berarti 1 bulan 1.000 orang. Berarti 1 hari 33 orang. 1 jam 1,5 orang masuk Islam. Masya Allah ya. Ini luar biasa sekali. Maka Masya Allah, saya jujur tadi kalau Pak Camat mengatakan tertegun, saya gemuruh Pak. Ya, mudah-mudahan misi cita-cita, tangisan air mata Ustadz Abdul Hamid Allah balas dengan diubahnya ini semua akan dapat dukungan semua perangkat masyarakat, aparat dan semuanya terlibat untuk menjadikan Solo Utara sebagai kampung Quran. Bapak Ibu dari Masya Allah, maka apa? Kekuatan tidak hanya dengan lisan, tidak cukup hanya dengan Quran, tapi perlu ada kebijakan. Kenapa? Kita pakai berpikir logika nih Pak. Manusia itu otaknya itu hanya bergerak untuk 2 hal. Yang pertama cari nikmat, yang kedua menghindari sengsara. Gitu loh. Iya. Apa saja yang kita lakukan itu motifnya cuma 2, cari nikmat atau menghindari sengsara. Jenengan makan itu ya cari nikmat. Ya, kalau nggak makan sengsara, nantinya lapar, kan begitu. Tapi pertanyaannya, dari 2 motif itu, antara cari nikmat dengan menghindari sengsara, mana yang kekuatannya lebih cepat untuk mendorong seseorang melakukan atau meninggalkan sesuatu, Pak? Cari nikmat atau menghindari sengsara, Pak? Nah, menghindari sengsara itu lebih cepat efeknya daripada sekedar cari nikmat. Ngapunten nih, contohnya kalau nyinggung mohon maaf nih ya. Misalnya ada orang yang pecandu rokok, terus saya bilang, Mas mau nggak berhenti ngerokok, tak kasih uang 500.000. Wah dia mikir,
duh 500.000 engko rentok ngerokok mulutku kecut pahit enak. Enggak ah, nikmatnya 500.000 tidak lebih besar daripada pahitnya mulut saya, gitu loh ya. Ditolak 500.000 Pak. 1 juta nggak mau juga. 5 juta, wah 5 juta lumayan ya, gue bayar SPP lunas, gue tuku kalung bojoku ento, gue ini. Tapi dia mikir lagi, tapi nanti kalau nggak boleh ngerokok sama sekali, mulutku kecut pahit, aku stres, aku nggak ditolak Pak. Tapi misalnya ada bosnya dia itu ngomong, berhenti ngerokok nggak ngerokok tak tembak kepalamu, berhenti nggak kira-kira Pak? Langsung mending ya, daripada mati ngono loh Pak ya. Artinya ini cuma contoh bahwa orang itu ketika ya dihadapkan pada kesengsaraan lebih mudah untuk bereaksi. Begitu juga tentang dakwah. Ustadz ceramah dengan menggebu-gebu, bacakan dalil, bacakan ayat, ibu-ibu tutup aurat, itu kalah sama tanda tangan gubernur atau pejabat yang menyebutkan semua PNS muslimah harus berkerudung. Itu kalah itu ya. Gimana Pak? Ya. Bapak-bapak diasung harus apa? Sholat berjamaah. Itu kalah sama peraturan perusahaan atau perusahaan dinasti terkait. Semua PNS pria muslim azan berkumandang harus ke masjid. Ya, contohnya apa? Contohnya bayar zakat. Itu PNS langsung dipotong 2,5%. Manut mboten? Nek nggak manut ya dikeluarkan nantinya, loh, ya. Ya. Akhirnya terpaksa keluar, maksudnya terpaksa bayar zakat. Awalnya terpaksa, lama kelamaan, wah ternyata berkah juga ya kalau bayar zakat. Tapi ngapunten, PNS yang Miss ASN ya, yang sudah menerima gaji utuh, terus dia mau begini, ayo zakatnya dikeluarkan 2,5%. Kira-kira pada metu mboten Pak? Wah, tapi kalau dipotong duluan, langsung. Ini yang namanya kebijakan. Begitulah dakwah dalam Islam, tidak cukup hanya dengan kata-kata, tidak cukup hanya dengan Quran. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya Allah memberikan kekuasaan kepada manusia dengan pedang apa yang tidak Allah berikan dengan Quran. Maksudnya pedang ini adalah kebijakan. Ini contoh ekstrim di zaman sahabat Pak. Ada orang non muslim, dia itu tertarik sama Islam, tapi dia masih suka zina, suka mabuk, suka judi, gitu kan. Jadi aku ngelihat wong Islam kok anteng, adem, ayem gitu ya. Gimana ya? Udah masuk Islam aja kata temennya, ya. Wah tapi aku masih suka mabuk, suka main perempuan, ya. Kan nggak boleh katanya kalau di Islam gitu. Iya memang nggak boleh, tapi udahlah kamu masuk dulu aja, ya. Urusan itu mah belakangan begitu loh ya. Akhirnya bismillah, dia kemudian baca syahadat. Setelah dia baca syahadat, apa kata kawannya? Nah, ya akhi, saudaraku, sekarang kamu sudah jadi muslim. Orang Islam nggak boleh mabuk lagi. Ya. Lu nek saya mabuk gimana? Nek mabuk dicambuk 80 kali. Gitu. Waduh. Kalau zina gimana? Zina nggak boleh. Zina dicambuk 100 kali. Nah, kalau main judi dicambuk 40 kali. Waduh, nyesel aku tak balik aja. Nah, nek kamu murtad dihukum mati. Karena Rasulullah bersabda, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Wah, akhirnya terpaksa masuk Islam. Awalnya terpaksa, lama-lama menikmati, akhirnya mensyukuri. Ini yang kenapa kok di Mekah yang masuk Islam 13 tahun cuma 100, di Madinah yang masuk Islam 114.000 sahabat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kalau saya melihat acara event semacam ini dari Babinsa, dari camat, dari lurah, dari kepolisian, dari berbagai macam pihak memberikan dukungan deklarasi untuk anak-anak kita mau ngaji. Syukur-syukur besok ada sebuah kebijakan perda syariah yang berbunyi semua anak usia pendidikan ba'da asar wajib TPA. Misalnya udah Pak ya. Semua calon peserta didik untuk masuk jenjang SMP minimal hafal juz 30 gitu ya.
syarat mutlak ASN Muslim hafal juz 2930. Wah, misalnya ngono lho Pak ya. Wah, ini keren sekali nih. Yakin ini Ustadz Hamid sibuknya luar biasa nanti. Permintaan di sana di sini. Wah, penuh nanti pengajian Quran semua. Dan lihatlah dampak daripada berkah Quran yang Allah turunkan. Kita tahu yang namanya Makkah Madinah, ini dua tempat yang gersang kering kerontang. Ketika 4000 tahun yang silam Ibrahim meletakkan Hajar dan Ismail, beliau mengatakan, inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ini tempat gersang, kering kerontang, nggak ada air, nggak ada tumbuhan, nggak ada kehidupan. Tapi ini tempat calon diturun. Ini adalah merupakan calon tempat diturunkannya Al-Quran. Ya, maka tanah yang gersang kering kerontang sepi, yang bahkan jin pun nggak mau tinggal di sana karena takut mati kesepian, itu hari ini menjadi tanah yang paling berkah. Tidak ada tempat yang seluruh mata dan hati umat Islam lebih menuju kecuali yang namanya Makkahul Mukarramah, sebagai bentuk dikabulkannya doa Nabi Ibrahim, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya, jadikan hati manusia cenderung pengen ke sana. Buat hati manusia pengen nengok Hajar dan Ismail. Buat hati seluruh manusia ini hatinya tertambat pengen datang ke sana. Maka Pak, Bu, yang namanya migrasi raksasa di dunia ini cuman ada dua. Satu umroh dan haji, dua mudik waktu Idul Fitri. Itu ya. Yang lainnya perjalanan biasa. Ya, yang namanya Mekah 24 jam, Ka'bah tidak pernah ada orang sepi daripada beribadah. Dan setiap kita miskin kaya mesti rindu pengen datang ke sana. Yang sudah 2 kali pengen 3 kali, yang sudah 5 kali pengen 6 kali, yang belum pernah apalagi. Ini ya, yang belum pernah setiap harinya wajahnya dihadapkan kepada Ka'bah, sampai masjid-masjid yang ada, apalagi Masjid Sidak, gambar depannya multazam, biar seakan-akan sholatnya menghadap ke Ka'bah, Pak. Ya memang ke Ka'bah, tapi ini menggambarkan kerinduan hati manusia tentang tempat di sana. Dan itu semua adalah bi barokatil Quran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dicintai, Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau kita mau merenungkan Bapak Ibu sekalian, ya, ilmu apapun yang kita pelajari pada waktunya akan jadul dan kadaluarsa. Silahkan ibu bapak buka kembali buku pelajaran PPKN waktu SMP. Ya, kira-kira relevan nggak dengan kehidupan sekarang? Silahkan buka pelajaran biologi. Ya, coba kira-kira masih cocok nggak dengan kehidupan kita sekarang? Buka buku ekonomi, apalagi komputer. Ya, saya masih ngoleksi buku Corel Draw 11. Ah, itu sudah nggak kepake. Itu dibakar ke tempat sampah juga nggak ada yang rugi. Ya, semua ilmu yang kita pelajari akan jadul kadaluarsa pada waktunya kecuali satu, Quran. Jenengan TK belajar Quran, SMP belajar Quran, sampai umur sekarang Quran dibuka lagi masih terasa baru, buatan Pak? Terasa baru. Coba kalau ada profesor doktor biologi, ya, yang ketika dia berbaring sakit di ruang ICU, kemudian yang diambil tuh buku pelajaran biologi, kira-kira dokternya komentar apa, Pak? Pak Prof, wis sakit koyo ngene kok yo jek sempet buka-buka buku kayak gitu. Tapi nek Prof kayak gitu buka Quran, gimana komentar para pengunjung yang menjenguknya, Pak? Masya Allah, ya. Ini Bapak Ibu sekalian, ya, semua ilmu kita menjadi jadul kadaluarsa, nggak kepake kecuali satu, Quran. Ya, bukan cuma di dunia, besok di alam barzah ini yang akan menemani kita. Karenanya salah satu bentuk hijrah kita ini adalah hijrah kepada Al-Quran. Dan di antara bentuk orang yang tidak mau hijrah kepada Al-Quran adalah tidak mau membacanya. Ya kan Nabi SAW mengatakan, inna qaumit takhadu hadzal qur'ana mahjura. Mereka menjadikan Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ada hal minimal dalam hijrah Muharram ini. Kalau terkait dengan masalah Quran, tadi Pak
Camat sudah memberikan sebuah statement yang menarik ketika beliau mencoba untuk membaca sehari satu halaman, 2 halaman mulai ngantuk, lalu dengan berbagai macam tips dan cara akhirnya bisa one day one juice. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin berbagi tips kepada Bapak Ibu terkait dengan masalah bacaan Al-Qur'an. Saya teringat kisah seorang ustadz yang matanya buta, tetapi istiqomah, tidak pernah kurang dari 1 juz setiap harinya. Ya, ketika beliau ditanya, "Ustadz, Anda buta matanya, tapi begitu kuat untuk istiqomah baca Quran 1 juz setiap bulannya, 1 juz setiap harinya. Apa yang mendorong Anda berbuat demikian?" Akhirnya beliau mengatakan, dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa kelak ada orang-orang yang dikumpulkan dari kiamat dalam keadaan buta. Lalu hamba ini mengatakan, "Rabbi lima hasyartani a'ma." Ya Allah, kenapa kau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal di dunia aku bisa melihat. Maka Allah mengatakan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Ya, karena waktu di dunia Al-Quran datang kepadamu, tapi kamu lupakan, gak kamu baca. Hari ini gantian kamu dilupakan. Lalu ustadz yang buta ini mengatakan, "Pak, Bu, saya buta di dunia. Itu sengsara dan susahnya itu bukan main. Mau jalan kudu dituntun, mau duduk kudu dituntun, mau makan, mau ini butuh bantuan orang, mau ini mau itu butuh selalu pelayanan. Itu saja di dunia, masih banyak sarana bantuan. Bayangkan kalau kita buta di akhirat, kayak apa sengsaranya? Nggak ada tongkat, nggak ada yang menuntun, semua sibuk dengan diri masing-masing. Saya nggak mau buta yang kedua kalinya di akhirat. Maka saya pengen menjadi orang yang membaca Quran setiap hari supaya tidak dibutakan di akhirat." Jamaah yang dirahmati Allah, maka saya ingin nasihatkan diri saya dan Bapak Ibu sekalian. Nih, berdasarkan hadis Nabi, ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, bikam ahdimul Quran?" Berapa kali saya harus ngatamin Quran ya Rasul? Kata Rasulullah, "Ahtimhu syahron." Minimal sebulan sekali. 1 bulan 30 hari. Berarti kalau 30 juz per harinya 1 juz. Kemudian sahabatnya mengatakan, "Kalau sebulan sekali enteng ya Rasul, saya masih lebih mampu ya Rasul. Kalau begitu sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali saya lebih kuat ya Rasul. Kalau begitu sebulan 3 kali. Kayaknya 3 kali saya masih sanggup nambah ya Rasul. Seminggu sekali. Seminggu sekali saya lebih kuat ya Rasul. 2 kali kalau begitu. Saya masih kuat lagi ya Rasul. 3 hari sekali." Jadi baca Quran level yang paling jos itu sehari 10 juz. Ini dosis paling bagus. Bapak Ibu sekalian, Quran itu obat. Salah satu keajaiban obat Quran itu tidak ada kelebihan dosis. Nggak ada orang tuh, "Ini kenapa dia sakit ambruk? Ini kelebihan dosis, baca Qurannya kebanyakan." Nggak mungkin, gitu loh ya. Nggak ada. Yang ada orang itu ambruk karena apa? Tidak memenuhi dosis. Itu banyak sekali. Ya. Maka dosis yang tepat minimal berdasarkan di sini, saya punya kesimpulan, orang Islam yang paling males itu minimal sebulan sekali khatam. Nek kurang dari itu mbuh apa jenenge, ya. Ya. Hadisnya berbunyi begitu. Nah, saya ingin berbagi sekarang gimana caranya supaya kita bisa minimal 1 kali khatam, minimal 1 juz. Nah, ini terinspirasi dari cerita seorang pemuda yang berdialog dengan kawannya tentang Hijriyah. Dia ditanya, "Sekarang tanggal berapa?" 22 Muharram. Besoknya lagi ketemu, "Tanggal berapa?" "Tanggal 5 Safar." Setiap ditanya tentang Hijriyah, dia selalu hafal. Lalu ditanya, "Kamu kok bisa tepat ya menyebut kalender ya? Rahasianya apa?" Dia bilang, "Sebab hari ini saya juz ke-5. Sebab hari ini saya juz ke-22." Jadi dia tanggal 1 juz, tanggal 2 juz, tanggal 3 juz ketiga, tanggal 4 seterusnya sampai kemudian tanggal 30. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saran saya jenengan kalau baca Quran nggak usah pakai Hijriyah, Pak. Engko lali kabeh. Ya, Hijriyahnya lupa, baca Qurannya ya lupa. Maka patokan yang paling gampang pakai Masehi saja. Tanggal 1 Agustus juz 1, tanggal 2 juz 2 dan seterusnya. Tanggal 5 juz 5. Tanggal 10 kok juz 8? Utang namanya.
harus dicatat sebagai utang. Jenengan lihat kalender, jenengan lihat mushaf Quran, nek nggak cocok berarti utang. Yang namanya orang punya mental utang pasti akan bayar. Contohnya siapa? Ibu-ibu yang bulan Ramadan itu haid 7 hari nggak puasa, habis lebaran kebayar nggak bu? Kira-kira bu? Kebayar. Kenapa? Karena diniatkan sebagai utang. Bapak-bapak yang bulan Ramadan itu nggak puasa karena sakit, nanti habis lebaran akan disaur. Kenapa? Karena meyakini itu utang. Tapi mohon maaf, gelandangan, pengemis, pengamen, atau siapa yang di perapatan, di trotoar, yang di jalan-jalan siang hari Ramadan pada nggak puasa, itu kira-kira di luar Ramadan disaur mboten Pak? Kenapa? Karena nggak dianggap sebagai utang. Nah, baca Quran kalau tidak dianggap sebagai utang, begitu jadinya. Tapi kalau kita anggap sebagai utang, waduh, tanggal 10 kok baru juz 7, utang 3. Logika orang yang sadar bahwa dia punya utang 3, nanti nonton YouTube-nya dikurangi waktunya, jatah tidurnya dikurangi, baca Quran dulu, ya, main-mainnya, jalan-jalannya, hiburannya dikurangi sampai utangnya lunas. Lebih bagus lagi jenengan punya deposit. Tanggal 10 kok sudah juz 15, wah aman ini Pak, ini loh Pak ya, iya. Tanggal 15 kok sudah juz 28, wah delok engkas hatam, ya. Makin banyak depositnya, jenengan naik level kedua, 1 bulan 2 kali hatam, menurut Pak. Insya Allah bisa. Kenapa? Karena 1 juz itu kalau normal lancar 30 menit, sementara kita 1 hari 24 jam. Bayangkan loh, 24 jam waktu yang Allah kasih kepada kita, masa dosis 30 menit tidak kita ambil? Seharusnya mudah. Yang rodok lambat-lambat, insya Allah 40 menit itu hatam. Artinya kalau kita sudah betul-betul bisa menikmati, nanti itu Masya Allah Pak, dari sini safar, dari sini ke Solo Selatan gitu ya, Sukoharjo, hatam itu 25 menit itu ya, hatam itu 1 juz, udah itu ya. Nek misalnya kebingungan, ba'da sholat 10 menit, yakin itu rampung ya. Bapak Ibu, nih bapak-bapak khususnya, pengen nggak waktunya terasa berjalan lambat? Ada satu tips, kalau waktu, kan kita aduh nggak punya waktu, habis waktu. Nah, ada tips supaya waktu kita berjalan lambat. Apa itu? Ke masjid 10-20 menit sebelum azan. Itu terasa lambat sekali waktunya. Ya. Coba, silakan. Nih Anda sibuknya luar biasa, coba ke masjid 10-20 menit sebelum azan. Itu waktu berjalan lambat sekali. Ya, kok urung azan ya? Kok urung azan ya? Ah, dipakai buat ngaji, tanpa sadar sudah setengah juz. Itu loh Pak. Jadi perlu memang kita tips dan cara. Karena kalau nggak ngerti, tahu-tahu 24 jam selesai, 24 jam selesai, kaget kita. Dan mohon maaf Bapak Ibu, kalau ada yang sampai detik ini baca Qurannya belum bisa urut dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ya harus tobat nasuha, ya. Mulai detik ini baca Quran kudu urut dari Al-Fatihah sampai An-Nas, supaya kita bisa ukur 1 bulan sekali khatam. Ya, jangan kemudian baca ini besok loncat sini, besok loncat sini. Ini kita nggak akan pernah bisa mengukur. Nah, makanya para ulama dulu itu, nih contoh ya, malam Jumat ada yang kahfi, ada yang yasin ya Pak. Ya, sing bener yang mana? Nek ulama-ulama dulu standarnya 1 pekan itu khatam 30 juz. Makanya ulama dulu itu malam Jumat atau malam apapun tiap pekan mesti baca Al-Kahfi, tiap pekan mesti baca Yasin, tiap pekan mesti baca Al-Baqarah, tiap pekan mesti baca Al-Waqiah. Kenapa? Karena sepekan sekali khatam. Jadi nggak perlu debat, sing bener Yasin apa Al-Kahfi, nggak perlu debat begitu. Kenapa? Mesti sepekan sekali baca Yasin dan baca Al-Kahfi. Aneh kalau kita yang levelnya kayak begini ya sudah milih lah itu ya. Tapi baca Qur'annya itu diusahakan tetap bisa bertahan di angka 1 juz 1 hari. Nanti silahkan Bapak Ibu akan merasakan keberkahan yang luar biasa. Sebagaimana kampung ini barangkali sebagiannya sudah bisa merasakan keberkahan yang sangat luar biasa ketika lekat dengan Quran. Nah, berbicara tentang keberkahan, ternyata bukan cuma orang Islam yang merasakan. Ya, Quran yang merupakan kalamullah, ucapan yang mulia,
ini akan memuliakan siapa saja yang berdekatan dengannya. Ya, mungkin sudah sering mendengar kalimat ini ya. Malaikat Jibril adalah malaikat yang mulia karena dialah yang menyampaikan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW menjadi nabi yang paling mulia karena menerima Al-Quran. Tanah suci Mekah Madinah menjadi tanah yang paling mulia karena di situ diturunkan Al-Quran. Ya. Kemudian para sahabat menjadi manusia paling mulia setelah Rasulullah karena mereka pembawa Al-Quran. Maka tempat di mana kesentuh dengan Quran akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai orang-orang non-muslim pun mencari berkah pakai Quran. Kok bisa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bergerak di dunia toko buku, bergerak di percetakan, bukan percetakan, penerbitan Quran. Itu tempat kami menyetak Quran rata-rata milik non-muslim semuanya. Kenapa? Umat Islam nggak punya percetakan seraksasa itu. Ya, beberapa tahun yang lalu percetakan itu sepi karena nggak dapat proyek dari pemerintah. Siapa yang menyelamatkan? Teman-teman yang nyetak Quran. Sebab kalau yang lainnya nyetak buku paling 1000, 2000, 3000 eksemplar. Ini teman-teman kalau nyetak Quran 100.000, 200.000 eksemplar. 1 tahun bisa 1 juta eksemplar. Itu duitnya berapa puluh ratus miliar Pak, gitu kan ya. Itu bisa menyelamatkan percetakan-percetakan non muslim. Di Indonesia ini ada jaringan toko buku raksasa, nggak perlu saya sebut namanya. Jumlahnya lebih dari 120 jaringan milik non muslim, ya. Dan mereka punya mushaf Quran banyak sekali, punya percetakan Quran. Bahkan kami nyetak Quran tempat dia juga Pak, ya. Nyetak zikir doa tempat dia. Ketika kita tanya, dia bilang apa? Kalau kami walaupun non muslim kok nggak boleh jualan Quran, mendingan gak usah jualan buku. Keuntungan paling besar itu dari Quran. Mana loh Pak ya? Masya Allah. Saya yakin di sini bapak-bapak kalau punya percetakan nggak mungkin nyetak Injil, itu nggak mungkin Pak. Ya. Tapi mereka nyari berkah dengan nyetak Quran, mana loh? Ya. Di Lebanon ada percetakan Kristen yang mau bangkrut, disuruh nyetak CD dari Al-Quran. Masya Allah, langsung itu ekonominya bangkit kembali. Inilah yang namanya mushaf Quran gitu Pak. Tidak ada kitab di dunia ini yang respon membacanya lebih dahsyat daripada Quran ini. Karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini pesan hijrah Muharram 1446 ini mengingatkan kepada kita bagaimana warisan Quran adalah warisan terbaik yang harus kita tinggalkan kepada generasi kita. Saya terenyuh dengan apa yang tadi Ustaz Hamid katakan, bahwa kita banyak mewariskan harta, mewariskan rumah, mewariskan kendaraan, mewariskan ini itu. Tapi Rasulullah mengingatkan ketika beliau bertanya kepada sahabat, tahukah kalian siapa itu orang mandul? Para sahabat mengatakan, orang mandul itu orang yang nikah nggak punya anak ya Rasul. Kata Rasulullah, bukan itu orang mandul. Orang mandul adalah orang yang diberi anak keturunan banyak, tapi tidak ada satupun yang bermanfaat buat dia di akhirat. Ya, Bapak Ibu dari mata Allah, sampai saya mendapatkan sebuah statement ini. Mohon maaf Bapak Ibu, bukan nyindir, tapi beliau mengingatkan begini. Kalau sampai di antara anak-anak kita tidak ada satupun yang jadi guru ngaji, kayaknya jariah Anda sudah selesai, nggak ada lagi, gitu loh. Ya, jadi kalau kita punya anak banyak nih Bu ya, terserah sih mau jadi camat, lurah, ini, tapi harus ada satu yang jadi guru ngaji, gitu kan? Kenapa? Ini yang paling bermanfaat. Ini yang besok akan kita petik hasilnya di akhirat. Ya, kita ini begini Pak ya. Dalam Quran, salah satu nama hari kiamat itu namanya Yaumut Taghabun. Taghabun itu kalau bahasa kerennya sekarang tuh hari ngeprank. Gitu loh Pak ya. Kenapa hari kiamat disebut hari ngeprank? Karena ada hamba-hamba Allah yang diprank. Tapi ada prank kebaikan, ada prank keburukan. Contoh prank keburukan itu bagaimana?
ketika dia pede dengan amalnya ini itu sampai di hari kiamat bangkrut gara-gara apa? Dia berbuat zolim ke sana, berbuat zolim ke sini, sampai pahalanya kemudian ludes diambil oleh orang-orang yang terzolimi. Dia kena prank. Dia bangga awalnya, ya'ti bi sholatihi wa qiyamihi wa shadaqatihi. Dia datang menghadap Allah dengan membawa prestasi luar biasa, tapi ternyata zolim sana, zolim sini, makan sana, makan sini yang bukan haknya. Akibatnya pahala dia digerogoti satu persatu. Ini namanya dia kena prank. Ya. Tapi ada prank yang menyenangkan. Prank yang menyenangkan itu siapa? Seorang bapak yang ketika dia diperlihatkan gunungan pahala besar, kemudian dia bertanya, min aina hadza ya Rabbi, dari mana? Dia nggak menyangka, dia itu tidak pernah menduga akan mendapatkan kebaikan segitu banyak. Dia nyangka, apa ini karena pahala sholatku, puasaku? Bukan itu. Kata Allah, ini semua karena anak-anakmu yang soleh dan terus beristighfar, meminta ampunan kepada Allah setelah engkau meninggal dunia. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau sampai di antara anak-anak kita tidak ada yang menjadi pelanjut sujud kita, pelanjut tilawah kita, pelanjut zikir istighfar kita, selesai sudah. Kita bisa kena prank keburukan. Ya, ada prank kebaikan yang menarik ketika dalam barzah. Seorang hamba yang ketika dia ditanya malaikat, man rabbuka, wa ma dinuka, wa ma kitabuka, wa man nabiyuka, wa ma tadri bihadzal rajul allazi bu'isa ilaika. Ditanya, siapa Tuhanmu? Kalau orang beriman mengatakan, Allahu Rabbi, Al-Qur'anu kitabi, ya, Al-Islamu dini. Ketika ditanya, apa yang kamu ketahui tentang laki-laki yang pernah diutus kepadamu ini? Lalu dia mengatakan, huwa Muhammad Rasulullah SAW. Tapi nggak sampai di situ, Pak. Malaikat masih ngejar lagi dengan bentakan dan teriakan yang keras. Dari mana kamu tahu ini adalah Muhammad? Ya, maka orang beriman akan mengatakan apa? Qara'tu wa talautu. Aku sudah hatam sirahnya. Aku sudah baca lengkap sejarahnya. Jadi aku ngerti bahwa ini pasti Rasulullah. Akhirnya malaikat mengatakan apa? Lihatlah, itu tempat kamu. Diperlihatkan api neraka yang membumbung tinggi. Kata malaikat, itu tadi kalau kamu nggak bisa jawab. Untung kamu bisa jawab. Sekarang lihat ini tempatnya. Itu si mukmin tadi sudah gemeter luar biasa. Begitu wajahnya belok kanan, diperlihatkan surga yang luas membentang. Nah, ini namanya ngeprank yang baik tuh kayak gini, Pak. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita naudzubillah kalau sampai kena prank yang buruk dari Allah dan para malaikat ketika di alam barzah ataupun di kampung akhirat. Karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, benar-benar acara kita pada pagi hari ini rangkaian daripada Semarak Muharram merupakan sebuah momentum untuk mengajak kaum muslimin, orang-orang di sekitar kita, ya, masyarakat di kanan kiri kita lebih betul-betul menikmati sajian dan hidangan Al-Quran ini. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kalimat yang kurang berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kami ucapkan kepada Ustadz Abu Fatihah Al-Adnani atas tausiah yang telah disampaikan. Dan kembali kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah ikut turut mendukung berjalannya acara pada hari ini. Ada 5 tur, Formula Autocars, dan bakso idola. Datangnya keberkahan bila suatu kaum beriman dan bertakwa. Pondok A5 telah hadir dalam masyarakat selama kurang lebih 13 tahun. Teras rumah menjadi saksi perjuangan A5 dalam membangun ekosistem Qur'ani. Hingga Allah karuniakan percepatan lewat bangunan yang kini dimanfaatkan untuk dakwah Quran. Walaupun dengan percepatan yang luar biasa tersebut nyatanya tidak membuat kami bercukup diri. Bahkan sampai saat ini A5 terus berusaha keras untuk mendatangkan manfaat yang lebih banyak untuk umat.
terbukti dengan adanya unit-unit dakwah yang kita ikhtiarkan, diantaranya Rumah Quran, bimbingan belajar, majelis taklim, dan Baitul Mal yang dibuat untuk menjawab problematika umat. Namun, untuk memenuhi cita-cita yang mulia ini, tentu Alimah tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh bantuan, dukungan, support dari para hadirin sekalian. Oleh karena itu, di acara selanjutnya, insyaallah akan dipandu langsung oleh Ustadz Rizaldi. Kepada beliau kami persilahkan.